pemirsa dari TV, kita ingin mengangkat seorang sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Saya ketika membaca sejarah beliau ini sangat tertarik untuk membincangkannya hari ini dan memberikan atau men-share-nya kepada pemirsa dari TV. Karena begitu saya baca sejarah ini, waduh, ini sungguh luar biasa aktivitas yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Apalagi untuk anak muda ya. Wah, nggak sabar kami mendengarnya nih, kan? Anak muda, mahasiswa, baik itu remaja masjid, ini sangat penting untuk mencontoh Mus'ab bin Umair, termasuk juga orang-orang tua. Wah, nggak tinggalan untuk orang tua juga. Cuman ini adalah sebuah kisah seorang anak muda yang awalnya dia tidak Islam, kemudian berubah menjadi Islam. Wow. Nah, bagaimana kisah Mus'ab bin Umair ini? Kita tahu bahwa Mus'ab bin Umair adalah seorang anak muda yang sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Masya Allah. Pakaiannya itu apa namanya ya? Necis lah. Bagus, rapi. Ketika orang mendengar nama Mus'ab bin Umair, dia itu termasuk pemuda yang rapi, bagus, tampan lagi. Masya Allah. Beda dengan pemuda yang sekarang. Jadi dia sangat tampan, dia sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya, terutama ibunya. Dan dia dalam riwayatnya kalau memakai sesuatu, apalagi minyak wangi, itu dari kejauhan orang sudah tercium bau Mus'ab bin Umair. Khas minyak wanginya. Khas minyak wanginya. Ketika dia mendatangi majelis-majelis dan di situ banyak anak-anak gadis, itu anak gadis terpesona. Wow. Ini luar biasa, terpesona. Masya Allah. Tapi dia tidak pernah sedikit pun memanfaatkan ketampannya itu untuk melakukan atau sebagaimana sekarang ada istilah playboy dan lain-lainnya. Tidak. Bad boy ya, Ustaz. Iya. Macam-macam. Atau ada anak-anak muda atau penyanyi yang digandrungi para remaja kita, yaitu penyanyi dari Korea. Iya, betul, betul. Tidak seperti itu. Mus'ab bin Umair tampil elegan, wajahnya bersih, dan artinya untuk anak-anak muda saat ini belum ada yang mampu menyaingi ketampanan beliau ya. Ini Mus'ab bin Umair ya. Dan kalau seandainya ada saat ini, mungkin dia termasuk orang yang mudah meminang anak gadis. Allahu Akbar. Tapi untuk Mus'ab bin Umair, dia dengan kegagahannya itu dia berperilaku normal saja. Tapi orang menganggapnya begitu luar biasa. Pakainya mahal ya. Pakainya mahal. Fasilitas itu diberikan oleh ibunya mahal sekali. Wow. Bahkan dia istilah sekarang tuh anak gedongan lah. Wow. Dan ketampanannya serta kegagahan Mus'ab bin Umair ini itu tersiar ke seluruh kota Mekah. Orang semua tahu, terkenal dia. Masya Allah. Suatu hari dia dapat informasi kalau Rasulullah membuat satu majelis ilmu ya, majelis dakwah. Majelis dakwah. Tersiar berita bahwa ada satu ajaran yang benar oleh Mus'ab bin Umair. Oleh Mus'ab bin Umair. Sehingga dia penasaran, apa ajarannya ini? Wow. Dia penasaran terus mencari tahu di mana, apalagi kan pada saat itu kondisi Mekah itu sangat ketat ya, tidak boleh ada ajaran lain karena ketika datang ajaran lain mengganggu nenek moyang mereka itu akan dihabisi. Wow. Makanya di dalam sejarah disebutkan ketika dakwah Islam atau ajaran Islam pertama turun, kemudian di mana mereka membacakan ayat Al-Quran itu di rumah Arqam bin Abi Arqam. Maka suatu hari Mus'ab bin Umair mendengar bahwa ada pertemuan di rumah Arqam bin Abi Arqam. Kemudian dia diam-diam untuk mengetahui acara itu, untuk ikut kegiatan itu. Akhirnya dia datang ke sana di majelis itu. Dan begitu dia duduk, semuanya sudah duduk, mulailah mengalir bacaan ayat-ayat Al-Quran dari mulut Rasulullah SAW. Maka ayat itu masuk ke sanubari Mus'ab bin Umair. Dia merasakan sesuatu yang lain dan belum pernah dia dengar selama ini. Maka ketika itu dia tertarik untuk memeluk agama Islam. Langsung tertarik. Maka dia hari itu bersyahadat dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dia masuk Islam. Maka setelah hari itu, karena dia khawatir ini diketahui orang, dia diam-diam terus. Namun di Mekah itu adalah satu tempat yang tidak ada yang rahasia di sana. Wah. Begitu luar biasanya. Tidak ada rahasia di sana. Kuat sinyal di sana. Iya, kuat sinyal. Ya. Mungkin saat ini ada 4G, ada apa ya. Di sana itu belum ada 4G, sinyal itu luar biasa. HP belum ada tapi sinyal kuat tinggi. Ya. Cepat informasi menyebar. Sehingga suatu hari ada bernama
penduduk Mekah itu Utsman bin Tolhah. Dia Utsman bin melihat Talha. Mus'ab bin Umair ini mengendap-endap pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam, dan dia mengetahuinya ternyata di situ Mus'ab bin Umair mendapatkan ajaran dari Rasulullah. Masya Allah. Maka ini diinformasikan kepada ibunya Wow. oleh Utsman. Maka ibunya murka dan memanggil Mus'ab bin Umair ini. Hampir saja dia Ditempeleng. tampar ini anaknya. Tapi begitu lihat cahaya yang keluar dari wajah Mus'ab bin Umair, tak tega dia. Apalagi anak kandungnya sendiri. Wow. Ya. Karena sebelum itu ibunya nanya, apa yang kamu pelajari di sana? Dia bacakan Al-Quran di tengah pembesar-pembesar yang menjadi orang dekat keluarganya. Masya Allah. Ketika ayat itu mengalir terus masuk ke sanubari, tapi karena kegengsian mereka, Wow. mereka tidak menerima. Maka akhirnya itu tadi hampir saja Mus'ab bin Umair ini ditampar oleh ibunya, tapi dia tak tega. Akhirnya apa yang dibuat keputusan? Dibuat keputusan segala fasilitas ditarik. Seluruh yang ada Seluruh. pada diri. Kemudian dia dikurung dalam rumah. Wow. Beberapa hari dia dikurung, tidak boleh dia keluar. Makan tetap diberi, namanya anaknya sendiri. Iya betul. Satu hari, Mus'ab bin Umair ini mendengar kalau ada rombongan akan hijrah ke Habasyah. Dia ingin ikut. Maka antusias dia ingin ikut tuh, dia gunakan segala cara agar bisa keluar dari Rumahnya kurungan itu. Wow. Maka dia mampu mengelabui orang-orang yang dipercaya ibunya, dan dia bisa keluar dan ikut hijrah ke Habasyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian ketahuan, tertangkap lagi, dikurung lagi. Kemudian hijrah kedua, dia ingin hijrah, disitulah baru hitam putih istilahnya. Wow. Mus'ab bin Umair itu mengatakan dia tetap ikut ajaran Rasul dan dia tetap menghormati ibunya. Pilihan yang berat. Ya, pilihan berat. Segala fasilitas tarik, kata ibunya. Tidak boleh lagi pakaian yang bagus. Dia relakan itu. Masya Dia Allah. relakan. Maka akhirnya dia keluar dan ikut hijrah yang kedua. Nah, ini kisah pilunya ketika setelah hijrah itu berkumpullah Rasul para sahabat. Sahabat memandang ada tertegun, dia mengenang bagaimana Mus'ab bin Umair dulu pakainya rapi, Parlente. wanginya ya, parlente dia, wanginya semerbak, dan hari ini dia berpakaian jubah yang lusuh, tebal, kasar dan tak terbayangkan. Sehingga Rasul Muhammad SAW memandang beliau itu dengan penuh haru. Tapi dia memberikan motivasi. Dulu engkau adalah orang yang dikagumi di kota Mekah ini. Engkau adalah orang yang namanya semerbak. Engkau adalah pemuda tampan yang digandrungi para wanita. Tapi hari ini engkau berpakaian lusuh karena mengemban agama Allah. Allah. Nah, ini luar biasa. Masya Allah. Ini luar biasanya Mus'ab bin Umair. Nah, sampai kisah di sini, tentu perlu kita ambil pelajaran. Ini Mus'ab bin Umair nih, ya kan? Kita perlu mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Jadi ternyata ketika seorang ingin menuju kebahagiaan itu ternyata bukan di harta, bukan di strata sosial yang tinggi, bukan di kemewahan. Bukan kemewahan. Artinya bukan pula Islam itu melarang kemewahan, tapi bukan di situ kunci kebahagiaan. Bukan di situ kunci orang supaya selamat dunia dan akhirat. Masya Allah. Tapi kunci keselamatan itu tidak lain adalah berpegang teguh pada agama Allah. Maka heran kita hari ini, ada orang yang sudah punya penghasilan besar, sudah punya pendapatan yang lebih dari rata-ratanya, Allah. tapi dia justru hadir di tengah-tengah umat untuk menyesatkan umat. Nauzubillah. Nah, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membohongi masyarakat. Ini sungguh, siapa yang dia contoh? Di sisi ketika dia ada hari-hari besar Islam, di perayaan hari besar Islam Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dia mengatakan mencontoh Rasul, tapi dia tidak mengikuti bagaimana sahabat Nabi yang betul-betul mencontoh Rasul. Dia meninggalkan segala kemewahan. Bahkan hari ini banyak orang yang rela menjual agamanya demi ke harta dunia, ya, demi kemewahan dunia. Nauzubillah. Nah, ini satu tindakan yang merugikan. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita sampai ke batas kisah ini, ingin mencontoh sahabat Nabi Mus'ab bin Umair, maka tentu tidak lain kita mesti sungguh-sungguh mengetahui siapa Rasulullah sebenarnya. Harus benar-benar tahu. Ya, harus benar tahu. Karena sahabat Nabi Mus'ab bin Umair itu mencontoh Rasul. Masya Allah. Sehingga keteguhannya itu tentu
Semua orang menginginkan keteguhan ini. Masya Allah. Dan tidak ada satu pun umat Islam ketika ditanya, apakah Mus'ab bin Umair itu jahat? Pasti semua mengatakan tidak. Baik semua. Baik. Apakah Mus'ab bin Umair itu orang yang mencintai Rasul? Benar. Maukah engkau mencontoh sebagaimana Mus'ab bin Umair? Mau. Pasti mau. Tapi dalam perbuatan tidak. Wah, Ini sangat disayangkan. sangat disayangkan. Nah, jadi oleh karena itu, ketika kita ingin mencontoh Mus'ab bin Umair atau melihat atau mengambil pelajaran dari kisah-kisah sahabat ini, salah satunya Mus'ab bin Umair, maka dia rela meninggalkan dunia demi agama Allah. Masya Allah. Dia orang yang dikagumi, orang yang dihormati, orang yang diidolakan di tengah-tengah masyarakat di Mekah pada saat itu. Kemuliaan itu rela dia tinggalkan demi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena dia menganggap bahwa tidak ada yang lebih berharga kecuali keimanan. Masya Allah. Keimanan berharga. Jadi makanya kita mungkin ada mubalik, ada ustadz, ada kiai, ada tokoh masyarakat, ada para pejabat, ada pemuda-pemuda, ada guru-guru, ada berbagai profesi yang hadir di tengah-tengah masyarakat ini. Betul. Maka semua profesi itu janganlah membutakan kita untuk meninggalkan keimanan kepada Allah. Nauzubillah. Ya, jangan meninggalkan keimanan. Jadi dan jangan takut dengan profesi kita hilang jabatan kita, hilang hormat orang dengan kita. Mungkin luas pergaulannya, hilang pergaulannya demi menjaga keimanan dan memperjuangkan agama Allah. Tak perlu kita khawatir. Biarlah agama Allah ini. Karena nanti Allah akan berikan ganti teman-teman ataupun jabatan-jabatan yang lebih baik dari yang sebelumnya yang selama ini menghalangi agama kita. Masya Allah. Nah, ini segelintir pengantar ya kisah Mas Pengantar Umar. Mus'ab bin Umair. Jadi Ustaz, sungguh sangat luar biasa kita dengar tadi dan saya pun merinding jadinya. Iya, Waduh. luar biasa, iya. Dari beliau seorang yang anak orang kaya kan, anak orang kaya, parlente, pakaiannya sangat bagus, wanginya sangat harum, Iya. tampilannya sangat luar biasa. Mm-mm. Tapi hatinya rendah dan mau memperjuangkan agama Allah, meninggalkan itu semuanya. Iya. Nah, untuk itu mungkin pemirsa dari TV dipersilakan untuk bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya dari tema kita tadi, yakni meneladani sifat sahabat Nabi Mus'ab bin Umair yang sangat luar biasa yang telah diterangkan oleh Ustaz kita tadi. Meneladani sahabat Mus'ab bin Umair. Nah, kalau pemirsa ingin bertanya silakan. Dan juga ada nih Ustaz, saya mendengar Mus'ab bin Umair ini adalah delegasi pertama ke Madinah ya Ustaz. Iya. Itu bagaimana tuh ceritanya Ustaz? Nah, kalau kita lihat kisah berikutnya setelah yang tadi ya, Iya, setelah hijrah, lalu Rasulullah ingin menyiapkan duta ya atau delegasi Wah, untuk ke Yasrib, yang mana pada perjanjian Aqabah pertama itu ada sekian orang dari penduduk Ansor yang memeluk agama Islam. itu dia udah meninggalkan semua Sudah kemewahan. meninggalkan, sudah meninggalkan semuanya. Nah, yang menjadi pertanyaan kan begitu banyak tokoh-tokoh berpengaruh di antara sahabat Nabi. Iya betul. Begitu banyak orang-orang yang pergaulannya luas, tapi Rasul memilih Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Ya, karena dia memang orangnya lemah lembut. Masya Allah. Orangnya penuh hikmah ketika bicara. Sejuk dipandang. Sejuk dia. Maka dialah diutus. Masya Allah. Karena melihat masih sedikit umat Islam pada saat itu. Dia ini pandangan beliau nih, Mus'ab bin Umair. Maka dialah yang pergi diutus ke Yasrib untuk mendakwahkan suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Jadi dia menjumpai tokoh-tokoh di sana, yang mana aktivitas dia sebelum menjumpai tokoh itu jadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat Madinah. Yasrib yang dulu namanya. Ada ajaran baru, sehingga tokoh ini kan terganggu. Siapa orang yang ingin menggantikan saya di sini? Iya betul kan. Iya kan? Betul. Siapa dia kok jadi bahan pembicaraan, sehingga hilang nama tokoh tadi. Karena begitulah dia getolnya melakukan dakwah. Masya Allah. Maka suatu hari dia didatangi oleh tokoh Usaid bin Hudayr namanya. Said bin Qudair. Hudayr ya. Dan dia menanyakan, apa yang Anda bawa? Anda ini telah mengganggu ketentraman masyarakat kami.
maka jangan Anda sekali-sekali untuk melakukan kekacauan di wilayah kami ini. Maka dengan tenang Mus'ab bin Umair ini mengatakan, Tuan, tenang dulu. Wah. Sebaiknya Tuan duduk dulu bersama saya di sini, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau Tuan berkenan, ya silahkan. Kalau tidak berkenan, ya tinggalkan saya. Nah, itu bahasanya. Tapi ini bahasa politik. Masya Allah. Kenapa bahasa politik? Coba bayangkan. Kalau Tuan berkenan, silahkan ambil. Kalau Tuan tidak berkenan, tinggalkan saya. Bukan disuruh pergi kan? Tapi Bukan. tinggalkan. Nah, kalau bilang, kalau Tuan tak berkenan, usir saya kan? Wah, itu semua bikin kita. Betul, Ini bahasa betul. politik tinggi ini. Cerdas Mus'ab. Cerdas. Jadi di awal Mus'ab bin Umair membacakan ayat Al-Quran. Sehingga yang tadi Usaid bin Hudayr ini gagah menunjukkan kebegisannya. Iya. Luluh lantak hatinya. Masya Hancur perasaannya. Jiwanya luluh mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair. Dan akhirnya dia mengatakan, bagaimana saya bisa mengikuti ajaran yang kamu bawa ini? Pada saat sekarang Saat itu langsung. Wow. Maka disuruh mandi bersyahadat. Masya Allah. Maka setelah bersyahadat, dia mendatangi kaumnya. Usaid bin Hudayr mengatakan, apakah kalian mengakui saya pemimpin kalian? Masih. Apakah kalian menganggap saya sama dengan kemarin? Sama. Sungguh saya sudah berbeda. Saya sekarang sudah memeluk Islam. Kalau kalian semua masih menganggap saya pemimpin dan ingin mengikut saya, ikutlah ajaran agama yang baru saya anut. Masya Allah. Ikutlah ajaran yang baru saya terima saat ini. Akhirnya semuanya bersyahadat. Seluruh kaumnya bersyahadat. Ini Mus'ab bin Umair. Nah, tentu ini ada pelajaran juga. Artinya ketika kita ingin menyatakan orang, tidak perlu kita mandang, kita mau mendakwahkan dosen. Oh, saya harus dosen juga, tidak perlu. Kita mahasiswa bisa mendakwahkan siapapun. Oh, kita anak kecil ingin mendakwahkan orang tua, segan. Saya ini masih kecil, Pak Ustaz. Dia orang tua, tak ada masalah. Yang penting adab-adab serta akhlak kita tunjukkan di situ. Adab dan akhlak. Adab ya. Jadi ada syariat yang ingin kita jelaskan kepada orang, maka adab itu jangan sampai tinggal. Adab yang muda, hormat kepada yang tua. Yang tua, sayang kepada yang muda. Inilah adab yang diajarkan oleh sahabat kita, sahabat Nabi ya, sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Tapi kalau kita lihat, begitulah semangatnya mereka ini, para sahabat, untuk menjelaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Tidak memandang, kan kalau dipikir-pikir, banyak tantangan yang sudah dihadapi, mulai dari Rasulullah dan para sahabat. Iya, nyawa taruh. Iya, sempat diboikot. Justru ketika tantangan itu muncul, disitulah keberkahan-keberkahan itu datang. Wow. Ya kan? Misalnya ketika Rasul diboikot 15 hari 15 malam, ada yang selama ini penduduk Mekah yang membenci Rasul itu akhirnya tertarik untuk membantu ngasih makanan. Karena mereka tak boleh berdagang, tak boleh bersosial ketika diboikot. Nah, coba lagi kita bayangkan ada sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Oh, iya. Coba bayangkan, ancamannya, siksaannya, dia diimpit batu besar di tengah panas terik matahari. Apa kebaikan yang bisa dia lakukan saat itu? Dia berzikir, ahad. Nah, hari ini tentu kita ujiannya belum sampai seperti itu. Cuman digertak, jabatannya akan diturunkan. Mungkin akan dipindahkan tugas. Sudah khawatir menjelaskan tentang keislaman. Sungguh kita ini mencontoh siapa sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita catat. Lemah sekali keimanan hati kita. Maka ini saya pribadi, kita semua semoga diistiqomahkan oleh Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Nah, sekali lagi kami himbau kepada pemirsa Idari TV, kalau ada ingin yang bertanya silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, sahabat-sahabatku yang berbahagia dan pemirsa Idari TV yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengar juga bagaimana Mus'ab bin Umair ini telah mendakwakan ke kota Yathrib, dan dengan kelembutannya, kesejukannya yang disampaikan oleh Ustaz kita, langsung menundukkan hati dari tokoh di sana dengan membacakan kalamullah, ayat Allah. Nah, pemirsa dari TV yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutnya Ustaz kepada pertanyaan selanjutnya. Ketika Mus'ab bin Umair telah mendakwakan, apakah beliau kembali lagi ke Mekah atau lanjut kehidupan di sana sampai
dia wafat atau bagaimana? Atau beliau Mus'ab bin Umair ini kelanjutannya menikah atau bagaimana? Gitu. Iya. Nah, di sini menariknya kisah Mus'ab bin Umair. Jadi setelah diterima dakwahnya, maka kan ini satu sinyal bahwa Islam itu bangkit. Islam itu akan tegak di Yasrib. Di Yasrib. Lalu setelah tegak itu tukarlah namanya Madinatul Munawwarah. Yasrib itu artinya berkecamuk. Kenapa berkecamuk? Iya, berkecamuk. Wow. Kenapa berkecamuk? Karena suku Aus dan Khazraj ratusan tahun dia berperang terus, berkecamuk. Maka setelah itu kan, maka Mus'ab bin Umair apa yang dia lakukan lagi? Mempersiapkan kedatangan Rasul dengan para sahabat lain yang hijrah ke Yasrib lagi. Masya Allah. Jadi dia tidak balik, dia mempersiapkan. Sehingga apa? Kalau kita lihat dalam sejarah, Rasul itu disambut dengan gendang, sampai ada syair, Tola'al badru alaina, telah terbit matahari atas kami. Itu artinya telah terbit matahari atas kami. Wajib syukur alaina, kami menjawab menyambut syukur ya. Masya Allah. Itu luar biasa. Terima kasih. Aduh. Nah, jadi artinya ini yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, mempersiapkan. Apakah dia menikah atau tidak? Ya kan gitu. Nah, betul. Kalau menikah siapa istri namanya? Gitu. Ternyata ya Mus'ab bin Umair tidak menikah. Kita tahu setelah Islam tegak, berdirilah daulah di Madinah. Iya, betul. Maka kan ada peperangan-peperangan. Perang pertama itu perang Badar kan, luar biasa, menang Rasulullah. Nah, di perangan yang kedua perang Khandaq, perang apa namanya itu? Yang kalah kita sebagian sahabat. Oh, yang oleh Khalid bin Walid itu ya, Ustaz. Iya. Perang apa namanya? Perang Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud. Nah, disinilah akhir hidupnya Mus'ab bin Umair. Syahid enggak? Syahid. Masya Allah. Nah, bagaimana situasi perang itu? Coba kita lihat. Mus'ab bin Umair ini sangat cinta sama Rasulullah. Maka dia tidak pernah mau jauh dari Rasulullah. Dia ingin melindungi. Pada saat awalnya Islam pasukan Rasul itu menang, artinya mampu melumpuhkan musuh di perang Uhud ini, sehingga merasa sudah menang. Akhirnya turun dari bukit. Disitulah Khalid bin Walid, pada masa itu kafir masih, mengepung pasukan Islam. Iya, betul. Maka dia senantiasa melindungi Nabi. Masya Allah. Jadi ketika ada salah satu dari pasukan kafir ini mengatakan bahwa Rasul telah mati, dia terpukul sekali. Ternyata dapat informasi Rasul belum mati, belum wafat. Maka dia senantiasa mengepung agar musuh tidak mendekat kepada Rasulullah. Melindungi Rasul. Iya, sehingga tangannya ditebas. Dia membawa panji, pindah ke tangan kirinya, ditebas lagi, dia peluk sisa tangannya. Masya Allah. Akhirnya ditebas, tumbang dia. Dan selama di dalam perang Uhud itu dia apa yang dikatakannya? Muhammad Rasulullah. Muhammad itu hanyalah utusan Allah. Muhammad itu utusan Allah. Itu terus yang dia bilang. Tidak ada yang dia bilang lain. Kemudian Mus'ab bin Umair ini meninggalnya dalam keadaan, wafatnya dalam keadaan telungkup. Telungkup. Sehingga sebagian para ulama menerjemahkan kematian Mus'ab bin Umair ini, kenapa dia telungkup? Ada yang mengatakan karena dia khawatir melihat jasad Rasul. Masya Allah. Dia tidak mau melihat, karena dia tidak mau melihat kekasihnya wafat. Ada juga yang menafsirkan dia malu karena tidak mampu menjaga Rasul dengan baik. Padahal sudah sebegitunya. Sudah terpotong tangan kiri dan kanannya. Ini dahsyat ini. Jadi artinya kalau kita lihat bagaimana Mus'ab bin Umair ini, begitulah dia cinta pada Rasulullah, bukan hanya sekedar ucapan. Tapi perbuatan dia tunjukkan, dia rela korbankan nyawanya demi Rasulullah. Nah, kita sebagai umat Islam hari ini sudah menunjukkan enggak pengorbanan kita untuk menjaga ajaran Rasulullah, itu ajaran Islam. Sudah kita tunjukkan tidak? Bagaimana Rasul itu senantiasa mengajak orang kepada kebaikan. Jadi bukan sebaliknya khawatir. Kadang-kadang orang saat ini membuat orang tidak mampu, tidak mau untuk mengatakan atau mengajak orang kepada ajaran Rasulullah. Ini tadi, karena khawatir hilang jabatan, khawatir habis harta, khawatir kurang pergaulan dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat hari ini, siapa yang paling banyak mengenal orang yang tadi dibenci atau tak disukai?
Yo, seluruh umat tahu ini Mus'ab bin Umair. Itulah kawannya yang senantiasa mendoakan dia. Masya Allah. Nah, jadi artinya akhir dari kehidupan Mus'ab bin Umair itu tidak lain dia wafat dan tidak menikah. Ya. Masya Allah. Semua hidupnya dia gunakan untuk menjaga agama Allah ini. Kemudian semua hidupnya untuk menjaga Rasulullah SAW. Allah Akbar. Nah, ini luar biasa. Luar biasa. Iya. Beliaulah yang pertama mendakwakan sebagai delegasi pertama ke Madinah. Iya. Tangannya terputus untuk menjaga panji Rasul. Bahkan menjelang meninggal pun seperti yang saya katakan, beliau terlungkup ke bawah. Iya. Dengan dua hikmah tadi, malu menengok Rasul dan Malu tidak mampu menjaga Rasulullah. Insyaallah, Allah Akbar. Sekali lagi kami himbau kepada pemirsa Idari TV, kalaulah ada yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar karena waktu kita tidak lama lagi. Nah, itu bagaimana Ustaz keadaannya? Apakah dia setelah meninggal itu keluarganya datang lagi kepada dia untuk mengambil jasadnya atau dia dikuburkan dalam keadaan Islam, dan bagaimana dia dikuburkan gitu Ustaz? Ini kita ingin mendengar juga Ustaz. Baik. Tentu sebagaimana biasa setiap orang yang wafat apakah keluarga datang atau dapat informasi itu, maka betul. Dalam kisah ini, kisah-kisah terbaik itu tidak ada disebutkan sampai ke sana ya. Tapi inilah akhir dari kisah Mus'ab bin Umair. Masa hidupnya semuanya dia gunakan untuk menjaga agama Allah. Masya Allah. Maka kita pemirsa Idari TV juga ini mesti mengambil pelajaran besar. Ternyata utama itu adalah agama Allah. Yang utama? Iya, utama itu adalah agama Allah, ajaran Rasulullah. Sedangkan yang lain bukan. Kalau sampai ada perbuatan kita itu merusak dari ajaran Rasulullah, maka jangan dibuat. Kalau ada sebuah kepentingan kita, keinginan dunia kita, ternyata itu melanggar perintah Allah, jangan diambil. Ini pelajarannya. Allahu Akbar. Misalnya kita ingin bisnis, tapi akadnya batil, maka jangan diambil. Tinggalkan. Boleh, karena Rasul juga bisnis, maka ikuti bagaimana cara Rasulullah berbisnis. Masya Allah. Kita ingin mendapatkan sebuah jabatan. Sahabat juga banyak punya jabatan, ya kan? Mereka punya pemimpin, mereka ada yang jadi pemimpin, tapi jabatan yang mereka ambil tidak dalam rangka melanggar agama Allah, tidak dalam rangka untuk menjadi pengkhianat agama Allah. Masya Allah. Sebab hari ini yang diperbincangkan bukan ajaran syariat. Kalau kita lihat mereka itu tokoh, kadang tamatan luar negeri sampai ke tanah air menyesatkan orang. Allahu Akbar. Nauzubillah. Ngapain sekolah jauh-jauh kalau sampai ke sini menyesatkan orang? Kenapa kita sekolah tinggi-tinggi tapi ucapan yang kita keluarkan itu membuat orang ingkar kepada syariat? Ya kan? Lalu contohnya siapa? Kadang ada orang tamat di tempat tersebarnya dakwah masa Rasulullah dulu. Sampai di sini dia bukan menjelaskan dakwah, tapi memecah belah umat. Ada yang sekolahnya luar biasa biaya habis, mungkin dapat juga beasiswa, tapi ucapannya tidak pernah membawa umat ini untuk taat kepada agama Allah. Menyepelekan orang. Ada orang yang mungkin tidak tamat sekolah atau mungkin hanya sampai SD, tapi dia dakwahkan tentang Islam, dia ceritakan tentang syariat, ini disepelekan sama mereka. Masya Allah. Nah, kalau kita ingin mencontoh sahabat Nabi ini, betapa dia itu lemah lembut. Kenapa dakwah Mus'ab bin Umair ini begitu mudah diterima? Akhlak tadi. Jadi kalau ada orang ilmu yang tinggi tapi tak berakhlak, sia-sia. Akhlaknya. Padahal kan kita tahu hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi agama itu sudah ada ajarannya, disempurnakan melalui akhlak, adab, ya kan? Setinggi apapun kita di dunia ini, maka tetaplah kita rendah di hadapan Allah dan Rasulnya. Setinggi apapun atau sebanyak apapun harta kita di muka bumi ini, tetap kita berharap syafaatnya Rasulullah. Maka gunakan segala fasilitas, harta banyak infak, jabatan tinggi, ya gunakan kebijakan-kebijakan kita demi agama Allah. Mungkin pergaulan kita luas, gunakan untuk dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Oh, kita banyak hafal Quran, maka jangan cuma menghafal Quran, tapi amalkan isinya. Karena
Anda begitu mulia telah hafal Quran, tentu tingkatkan lagi kemuliaan. Karena kalau cerita hafal Quran banyak sahabat Nabi hafal, tapi tidak hanya cukup mereka hafal, tapi mereka amalkan. Amalkan. Nah, hari ini kita tetap apresiasi mereka yang hafal Quran. Alhamdulillah. Kita apresiasi mereka yang banyak hafal hadis. Namun kita juga menyokong atau mendukung mereka untuk mengamalkannya, dan berilah hikmah-hikmah kepada masyarakat agar ilmu yang mereka pelajari justru membuat umat ini lurus, membuat umat ini lebih taat, dan jangan ajarkan umat itu berpecah belah. Sebagaimana Mus'ab bin Umair, kita lihat kita ingin contoh beliau yang terpecah belah ratusan tahun nyatu. Ratusan tahun ini. Masih muda. Masih muda. Apa yang dia sampaikan? Ajaran agama Allah. Karena hanya ajaran agama Allah inilah yang menyatukan kita. Ya kan? Betul. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kalau kita lihat tata bahasa Arab, ada innama. Ada masuk kalimat innama, maka diartikan hanya. Berarti apa? Hanya orang beriman yang bersaudara. Kalau iman yang tidak ada, itulah bermusuh-musuhan. Maka kalau bukan karena iman, persaudaraannya karena kepentingan, karena ingin dukungan, karena ingin naik jabatan. Tapi kalau persaudaraannya karena iman, pasti ingin mencari ridha Allah dan untuk mencontoh Rasulullah SAW. Masyaallah. Baik Ustaz, waktu kita tidak lama lagi, jadi kami ingin mendengarkan kesimpulan dari Ustaz tentang apa yang telah Ustaz sampaikan. Keywordnya Ustaz yang akan melekat di hati kami dan pemirsa juga, tentang meneladani sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Ya. Maka kepada pemirsa IDRI TV, kita tahu bahwa apa yang dilakukan Mus'ab bin Umair yang sampai akhir hayatnya itu belum dilakukan pada masa sebelum dia mengikuti ajaran Rasulullah. Ya kan? Belum dia lakukan atau tidak dia lakukan sebelum mengikuti ajaran Rasulullah, yaitu Islam. Pada masa itu dia ya tentu bangga juga sedikit tentang ketampanannya. Ya, bangga juga sedikit dia termasuk anak yang dimanja. Bangga juga sedikit pakaiannya mewah. Bangga sedikit karena keluarganya banyak orang-orang terpandang. Nah, lalu dia berubah menjadi orang yang tidak lagi membanggakan ketampanan, tidak lagi membanggakan kemewahan, tidak lagi membanggakan strata sosialnya di tengah masyarakat penduduk Mekah. Tapi dia justru mendakwahkan Islam. Nah, apa kata kuncinya kalau bisa berubah ini? Maka pemirsa dari TV tidak lain. Semua perbuatan itu tergantung apa yang kita pikirkan. Akidah awalnya. Akidah. Bagaimana seorang mukmin harus yakin dia kepada Allah. Nah, kalau dia yakin kepada Allah, apa saja yang Allah perintahkan, dia akan laksanakan. Apa yang Allah larang, dia akan tinggalkan. Jadi yang menggerakkan manusia ini bukanlah karena banyak pergaulan. Karena kalau banyak pergaulan, misalnya dia hadir di komunitas orang yang berzikir, akhirnya ikut berzikir. Begitu tak berkawan lagi, hilang zikir. Wah. Ya kan? Betul sekali. Dia bergabung dengan orang-orang yang senantiasa menghafal Quran, ikut dia menghafal Quran. Begitu dia pisah dari mereka, tak menghafal Quran lagi. Tinggal Qurannya. Tapi kalau dia berbuat itu atas dasar akidah, keyakinannya kepada Allah, dia pelajari akidah ini. Jadi dia akidah itu tak datang tiba-tiba. Dia pelajari, dia jumpai gurunya, dia datangi majelis-majelisnya, sehingga itu merasuk ke dalam hati sanubarinya, merubah perbuatannya dan menjadi sebuah pemahamannya. Disitulah perbuatan itu akan berubah. Maka kalau kita ingat kisah Mus'ab bin Umair ini, tidak lain kita harus meleburkan diri di majelis-majelis yang mengkaji akidah. Karena itu menjadi tolak ukur dan konsep berpikir seseorang. Karena manusia ini berbuat tergantung pemikirannya. Tergantung pemikirannya. Kalau berpikirannya negatif, maka negatiflah perbuatannya. Kalau pemikirannya positif, positiflah perbuatannya. Kalau dalam pemikirannya kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif, maka perbuatannya begitu. Ya kan? Kadang-kadang negatif, kadang positif. Kenapa? Karena itu yang ada dalam pikirannya. Sedangkan manusia ini menunjukkan kehebatan bukan karena fisiknya, tapi karena pemikiran, ide. Maka kalau kita mencontoh Mus'ab bin Umair, kita harus mengisi pemikiran-pemikiran kita dengan pemikiran positif. Itu tidak ada di tempat lain kecuali dalam akidah Islamiyah. Meyakini Allah sebagai Tuhan.
kita pelajari bagaimana proses iman itu masuk dalam diri kita. Kita pelajari bagaimana sumber ya atau media untuk mencapai keimanan itu 3. Manusia, alam semesta, dan kehidupan. Yang mana semua ketiga ini itu bisa menghantarkan kita untuk sampai kepada keimanan. Bagaimana caranya? Manusia. Secara ringkas kami sampaikan kepada pemirsa dari TV. Manusia ini diciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka orang akan menjawab Allah. Tapi bagaimana masuk akalnya manusia itu diciptakan Allah? Maka tidak ada di muka bumi ini manusia bisa menciptakan manusia. Betul enggak? Betul sekali. Kalau tidak ada manusia yang tidak bisa manusia menciptakan manusia, berarti ada suatu zat yang menciptakannya, yaitu Allah. Begitu juga alam semesta, ada matahari. Setiap pagi dia terbit, sore hari dia tenggelam. Bulan di tengah bulan kalau Hijriah bulan 15 ada bulan purnama. Siapa yang meletakkan bulan itu di atas tanpa ada gantungan? Ya kan? Langit tidak ada gantungan. Siapa? Apakah ada manusia? Siapa ahlinya? Ternyata tak bisa dijawab. Berarti ini jawabannya keimanan Allah Subhanahu wa yang membuat. Begitu juga dengan kehidupan. Kehidupan ini ada macam-macam ya. Ada orang Barat, orang Indonesia, orang Inggris, Cina, seterusnya. Macam-macam suku bangsa yang ada. Siapa yang membuat? Saya suku Bugis misalnya. Mungkin suku Melayu. Minang ya. Apakah pernah dulu buat proposal untuk jadi suku Minang? Kan tidak. Tidak. Nah, ketika itu saja kita pikirkan yang menentukan kita jadi suku Minang, suku Batak, suku Jawa, dan suku-suku lainnya. Bukan manusia. Berarti ada sang pencipta. Inilah dia pelajaran-pelajaran yang mencapai yang bisa membuat kita sampai kepada akidah yang benar. Dan itulah yang nantinya akan menggerakkan kita setelah yakin kita semua suku Allah ciptakan, semua manusia Allah ciptakan, alam semesta ini Allah ciptakan, peredaran serta perjalanan hidup ini Allah yang menentukan. Maka orang tadi setelah yakin dia seperti itu, maka apa yang Allah perintahkan akan mudah dilaksanakan. Disuruh sholat dia ringan sholat, disuruh puasa dia ringan puasa, disuruh meninggalkan riba, enteng saja dia tinggalkan. Disuruh jangan berzina, mudah dia hindari. Jangan korupsi, itu tidak akan dia lakukan sebagai seorang pejabat. Kenapa? Karena keimanannya kepada Allah. Tapi kalau akidahnya rusak, maka dia akan anggap enteng perintah-perintah agama ini. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ya, ada Allah SWT berfirman tentang penyakit hati yang ada dalam diri manusia. Penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah tambah penyakit itu. Maka kalau kita lihat dalam tafsirnya, innal mardo fi qulubil munafiqina mardo fi aqidatihim. Jadi makna di hati mereka ada penyakit, Allah tambah penyakit. Maka dalam tafsirnya apa? Sesungguhnya penyakit itu yang muncul dalam hati orang munafik adalah penyakit akidahnya. Apa maksud penyakit akidah? Akidah yang diambil bukan akidah Islamiyah, tapi bisa jadi akidah sekuler, ya kan, akidah kapitalis, kemudian akidah komunis yang hari ini sedang diperbincangkan. Maka kita sebagai manusia dan juga pemirsa dari TV, kita ini akidah kita yang mana? Kalau kita berakidah Islamiyah, maka bisalah kita mencontoh Mus'ab bin Umair. Tapi kalau akidah yang ada dalam diri kita bukan dari Allah dan Rasulnya, akidah dari yang lain, dari sekuler, dari komunis, maka tidak akan bisa mencontoh Mus'ab bin Umair. Karena sekuler itu menentang Allah, komunis juga menentang Allah. Maka ketika mereka duduk di jabatan yang tidak menerapkan aturan Al-Quran, kenapa mereka enggan? Karena akidahnya bukan akidah Islamiyah. Maka hadirnya mereka, bertahun-tahun mereka duduk jabatan itu terus menentang Allah. Mati, kemana mereka kembali? Bisa masuk neraka. Sedangkan satu persatu manusia ini ketika ditanya, pasti ingin masuk surganya Allah SWT. Maka sebagai tambahan kesimpulannya, maka tidak ada lain yang bisa membentuk diri kita ini kecuali mempelajari akidah Islamiyah. Kemudian kita ikutilah semua syariat yang Allah turunkan. Dan ingat, perbuatan, pikiran, serta ucapan kita jangan pernah keluar dari syariat agama Allah sampai kita meninggal dunia. Kalau betul-betul kita ingin meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah. Sungguh sangat luar biasa pesan terakhir yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, dan sedikit ulasan bahasanya
Kalaulah kita ingin mencintai Nabi dengan sebetul-betulnya cinta, meneladani sahabat Nabi Mus'ab bin Umair, maka tiada lain yakninya dengan memperkuat akidah kita seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Karena kalau kita lihat seperti yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, bahwasanya seorang anak muda yang sangat luar biasa gagah, kaya raya, meninggalkan itu semua, berjuang untuk mendakwahkan dakwah yang disampaikan oleh Rasul, mati di jalan Allah, dan itu semua tidak lain tidak bukan karena akidahnya kuat. Maka dari itu seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, mari kita perkuat akidah kita untuk mencapai ridhonya Allah. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan, Ustaz. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya mewakili teman-teman semuanya yang ada di sini. Program Mutiara Islam Menuju Peradaban Mulia setiap hari jam 17 sampai 17.50 WIB. Jangan teman-teman lewatkan, dan kita tutup dengan doa kafatul majlis. Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.